Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Santi Rahim dengan NIM I1M021050. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pengembangan media pembelajaran kimia. Adapun judul yang saya ambil adalah Instakimia, yakni mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa pada materi sifat koligatif larutan dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Selanjutnya, tujuan pengembangan media ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa dalam bidang kimia melalui penggunaan media sosial Instagram. Media ini dirancang untuk memberikan siswa akses yang mudah dan interaktif ke informasi, konsep, dan aplikasi praktis dalam kimia. Adapun tujuan khusus dari media pembelajaran ini adalah yang pertama, meningkatkan minat siswa dalam belajar kimia dengan memberikan informasi yang menarik dan berguna. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep kimia yang sulit dengan memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam kimia dengan memberikan informasi dan demonstrasi yang praktis dan aplikatif. Kemudian yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran kimia dengan memberikan tugas dan tantangan yang dapat diselesaikan melalui media sosial. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan koneksi siswa dengan sesama pelajar dan pengajar kimia melalui diskusi dan interaksi di media sosial. Berikutnya materi pembelajaran kimia, di mana materi sifat koligatif larutan sangat cocok untuk dipelajari pada media instakimia. Sifat koligatif larutan itu sendiri meliputi perubahan tekanan uap, penurunan titik beku, peningkatan titik didih, dan tekanan osmosis yang semuanya berkaitan dengan konsentrasi larutan. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil media pembelajaran ini adalah konsep sifat koligatif larutan seringkali sulit dipahami oleh siswa karena melibatkan perhitungan matematis yang kompleks dan juga memerlukan pemahaman yang baik tentang teori kimia. Selain itu, pro dan kontra ketika siswa menggunakan media sosial sering menjadi masalah. Siswa yang menggunakan media sosial terlalu berlebihan akan mengganggu kegiatan belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti Instakimia sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa di bidang kimia, khususnya dalam memahami konsep sifat koligatif larutan. Media pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar kimia. Adapun rasional solusi yang ditawarkan, yang pertama, peningkatan kemampuan akademik. Dengan media pembelajaran instakimia, siswa dapat meningkatkan kemampuan akademik mereka dalam bidang kimia. Mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep kimia yang sulit dan mengembangkan keterampilan praktis dalam laboratorium kimia, khususnya pada sifat koligatif larutan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan hidup. Media pembelajaran instakimia juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keterampilan berpikir kritis, kreatif berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan media pembelajaran instakimia, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa. Ini dapat membantu sekolah meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak siswa untuk bergabung. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang lengkap.
Media pembelajaran Instakimia menyediakan sumber daya yang lengkap seperti modul pembelajaran, video tutorial, latihan soal. Hal ini dapat membantu siswa mempelajari kimia dengan lebih baik dan efektif. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi. Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi juga sangat berperan dalam pengembangan ilmu kimia. Dengan mempelajari kimia, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep kimia yang sulit. Selanjutnya, rancangan media pembelajaran Instakimia. Yang pertama, konten pendidikan. Instakimia dapat membuat konten pendidikan dalam bentuk gambar, video singkat, atau cerita singkat yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Konten ini dapat mencakup topik-topik seperti materi pada sifat koligatif larutan. Baik, yang kedua adalah kuis interaktif. Instakimia dapat membuat kuis interaktif yang menguji pengetahuan siswa tentang sifat koligatif larutan. Kuis ini dapat disajikan dalam format yang menarik seperti kuis bergambar atau kuis singkat dengan jawaban yang dapat langsung dilihat oleh siswa. Kemudian yang ketiga, live Q&A, di mana Instakimia dapat mengadakan sesi tanya-jawab langsung melalui Instagram Live dengan mengundang ahli kimia atau guru kimia sebagai narasumber. Sesi ini dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk bertanya tentang topik kimia yang mereka temukan sulit atau ingin lebih dipahami. Yang keempat, eksperimen sederhana. Instakimia dapat membagikan eksperimen sederhana yang dapat dilakukan siswa di rumah. Eksperimen ini dapat membantu siswa memahami konsep kimia dengan cara yang praktis dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir yakni diskusi kelompok, di mana Instakimia dapat mengadakan diskusi kelompok di Instagram untuk membahas topik kimia tertentu. Diskusi ini dapat melibatkan siswa dari berbagai daerah dan dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis tentang topik kimia, khususnya di sifat koligatif larutan. Adapun sarana pendukung dari media pembelajaran Instakimia, yang pertama itu gadget dan koneksi internet, kemudian yang kedua alat tulis dan alat laboratorium sederhana, kemudian yang ketiga sumber materi seperti buku, e-book, dan lain-lain, kemudian yang terakhir aplikasi untuk membuat konten oleh guru seperti Canva, CapCut, kemudian Spreadsheet, dan yang paling wajib adalah Instagram. Kemudian beberapa antisipasi kendala dari media pembelajaran ini. Yang pertama, mempersiapkan konten edukasi yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua, tidak terpaku pada suatu jenis konten saja, seperti misalnya hanya postingan visual. Kita juga bisa mengembangkan strategi berupa giveaway, kuis, dan sejenisnya agar siswa tertarik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kimia agar siswa mendapatkan pengetahuan yang luas. Kemudian yang keempat, manajemen waktu agar tetap produktif membuat konten edukasi untuk mencapai target belajar siswa. Yang kelima, materi yang dipublikasikan harus sesuai dengan pencapaian indikator dari KD materi agar proses belajar siswa berjalan sesuai dengan aturan pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir, apabila guru belum bisa membuat konten, guru bisa belajar otodidak melalui YouTube terkait dengan penggunaan aplikasi Canva, CapCut, dan Spreadsheet, serta cara membuat kontennya. Namun, Canva sudah menyediakan template sehingga guru tinggal memasukkan materinya saja.
Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Instakimia itu sendiri adalah yang pertama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa di bidang kimia. Kemudian yang kedua, aksesibilitas di mana Instakimia dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, meningkatkan minat siswa pada kimia. Adapun kekurangan dari Instakimia adalah yang pertama tidak dapat menggantikan pengajaran langsung. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat seluler dan internet. Dan yang ketiga, tidak dapat memberikan pengalaman praktis. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam kualitas konten. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Media Instakimia ini didukung oleh beberapa referensi berikut. Semoga Instakimia bisa menjadi salah satu solusi media pembelajaran kimia di era digital. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.